Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutini, peserta PPG IAIN Langsa tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 7 Langsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Jadi sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu kita membacakan doa. Semoga belajar hari ini mendapat keberkahan dari Allah. Doa akan dipimpin oleh Didi. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa. Dengan membaca doa ini kita akan diberkahi oleh Allah, sehat selalu, aman dan sentosa. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, kita diwajibkan untuk membawakan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Mengecek kehadiran kalian. Tidak hadir hari ini. Hadir semua? Alhamdulillah kalau memang hadir semua. Mudah-mudahan yang hadir semua ini sehat-sehat selalu. Amin. Ya Allah. Amin. Ingin memberitahukan bahwasannya sebelum kita mulai ya materi hari ini, Ibu ingin menanyakan materi sebelumnya. Hari ini kita melakukan materi tentang sholat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang puasa. Ya, tentang puasa sudah kita pelajari. Tahu kan apa arti puasa? Apa puasa itu? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Barang-barang yang di dalam obat. Ya, kalian tadi kan udah ngomongin tentang puasa. Kembali ke awal lagi, kita akan breaking dulu ya, breaking tentang sholat. Tentang sholat. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Alhamdulillah, luar biasa. Tujuan pembelajaran ini yang akan kita bahaskan menghadirkan sholat dan zikir. Ya, menghadirkan sholat dan zikir. Mau nanya sama kalian.
tujuan pembelajarannya karena melalui pembelajaran ini peserta didik dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Influencer itu apa sih? Pembelajaran, pengetahuan peserta didik itu mampu menjawab atau menjelaskan tentang sholat. Ya, yang nomor 2 apa nih? Melalui teknik pembelajaran teknik evaluasi peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan seraya pemahaman sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Ya, jadi melalui pembelajaran ini yang nomor 2 itu kita mendekatkan siswa untuk belajar aktif, ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, apa ini yang ketiga? Melalui pembelajaran berbasis produk peserta didik dapat membuat kegiatan sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mengembangkan sosial lainnya. Ya, berarti peserta didik mampu ya menggabungkan teori dengan praktek. Ya, paham? Kalau memang paham, ibu mau tanya sama kalian. Pertama, ibu tanyakan dari kelompok 1 yang perempuan, apa saja sih yang termasuk dalam rukun Islam? Sebelum kita masuk ke materi, rukun Islam. Kelompok Ica, Oca. Ya, terus. Salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bayar zakat, Ya. dan juga dua bagi orang yang mampu. Bagus itu jawabannya. Pertanyaan kedua, bacaan soal ya. Ada tadi soal bacaan yang paling disukai oleh Allah dalam zikir adalah, ya, bagus. Apa aja? Alhamdulillah, bagus itu jawabannya. Yang yaitu Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu adalah zikir yang disukai oleh Allah. Nah, satu lagi ya pertanyaannya. Waktu-waktu yang disenangi oleh Allah untuk berzikir. Ya, ini Najwa. Apa jawabannya Najwa? Salat di pagi hari, petang hari, serta sebelum tidur. Ya. Di waktu-waktu yang disukai oleh Allah itu di waktu sholat. Ya, di pagi hari dan petang yang disukai oleh Allah. Ya, nah, paham? Belum ibu menjelaskan tentang sholat, tentang zikir, tadi ibu sudah memberikan pertanyaan. Ya, berarti kalian sudah paham. Sudah paham semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Masih semangat? Kalau memang kurang semangat, ibu kasih tepuk tangan lagi. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Masih ngantuk? Kita ingin menjadi anak yang lebih pintar,
edukasi. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, ya kita akan memasuki materi. Coba dibuka semua bukunya. Materi tentang sholat. Ini materinya. Ya. Sholat adalah doa. Doa yang kita panjatkan sehari-hari. Sholat dalam sehari semalam ada berapa? 5 waktu. Jumlah rakaatnya? 11. Subuh ada? Zuhur? Asar? Maghrib? Isya? 2, 4, 4. Inilah nomor telepon kita untuk menghubungi Allah. Itulah nomor telepon. Kalau kita tidak menghubungi Allah, kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, apa yang terjadi? Tidak masuk surga. Ya. Tetapi janganlah kita sholat itu mengharapkan surga. Ya. Jangan mengharapkan surga yang pertamanya. Kita mengharapkan keridhaan Allah dulu. Ya. Karena sholat ini sangat penting untuk kita laksanakan secara ikhlas. Kalau tidak ikhlas, bagaimana? Awas, ragu-ragu. Kita sholat karena terpaksa, kita sholat karena kewajiban. Lepas dari kewajiban, sholat. Setelah sholat selesai, ya kan? Sholat selesai, nggak ada lagi. Bangun sholat, buka kaum kena. Buka sarung, lipat. Terakhirnya bukan makan kita, ambil HP. Padahal selesai sholat kita harus berdoa. Itu tadi termasuk zikir. Zikir dulu, subhanallah, alhamdulillah. Itu 33 kali. Subhanallah. Habis itu alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Habis itu la ilaha illallah 33 kali. Kenapa kita ambil ganjil-ganjil? Karena Allah suka yang enggak ganjil. Malam Lailatul Qadar aja malam yang enggak ganjil. Ya kan? Paham? Paham. Mengapa sholat itu penting untuk kita semua? Sholat itu sangat penting kebutuhannya bagi umat muslim. Supaya apa? Karena dengan kita melaksanakan sholat bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Contohnya apa? Kita dalam kehidupan sehari-hari hidupnya nyaman, tenang, hati kita nih damai, karena kita menyibukkan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nggak peduli kita sama orang. Begitu tiba azan, langsung kita ambil wudhu, taruh HP. Dengarkan azan, tinggalkan HP tersebut. Karena kita dalam keadaan duduk tenang, tidak bekerja. Ya, orang yang bekerja saja kalau sudah dengan azan harus meninggalkan pekerjaannya.
Ini sangat penting, terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Coba bacakan ini artinya. Sholat ini terdapat di surat Al-Ankabut ayat 45. Bahwasanya kitab Al-Quran itu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad tentang sholat, ya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Karena kalau kita mengingat Allah, selalu mengingat Allah, itu kita akan terbayang setiap hari. Kalau kita sehari aja satu waktu tidak sholat, karena kita sudah terbiasa sholat, itu gelisah kita. Ya, mau nonton gelisah, duduk sama gelisah. Ini waktu sholat udah tiba nih, masih megang HP itu kalau orang yang biasa sholat, ya, itu dia langsung ditaruh HP, langsung ditaruh, pergi ke kamar mandi, cuci muka, cuci kaki, ambil air wudhu terus, ya, langsung dia ambil air wudhu, sholat. Setelah sholat itulah dia tenang hatinya. Itu penting bagi kita semua. ingin bisa memaafkan seorang tertinggal dari perbuatan kemungkinan Ya, zikir itu sangat penting bagi kita semua untuk mengingat semua perbuatan ya sudah itu bisa terhapus dengan zikir. Makanya orang yang melakukan zikir atau setelah berzikir ada kita besok-besoknya kita melakukan dosa, ya, baik itu dosa mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Yang pertama, zikir dengan hati, bagi saja tinggi ya. Yang kalau coba silakan maju presentasikan jawaban tersebut. Saya dari kelompok 1 ingin baca bacaan buku Subhanallah wa bihamdihi. Itu antara dua sujud. Rabbi wafirli wa hamdi wa dukuni wa fa'ni wa rizki wa hadi wa afi wa fa'ansu. Subhanallah wa bihamdihi. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, silakan. Tepuk tangan. Kelompok 1 langsung maju. Nah, syukur. Ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab LKPD, itu adalah lembar tugas kalian. Jadi kita ambil hikmahnya atau kesimpulannya bahwasanya zikir itu adalah zikir dan sholat itu untuk menghadirkan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pertama menguatkan akidah, ya, dan menguatkan hubungan dengan Allah, memperoleh kedamaian hati dan jiwa, memperoleh ketenangan jiwa, menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyadari bahwa sholat dan zikir itu sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah
ambil hikmahnya masing-masing. Kita cobakan tanam diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu memohon kepada kalian bahwasanya mulai hari ini jangan lagi kalian itu meninggalkan sholat. Karena sholat itulah yang akan kita bawa ke yaumil mahsyar, yang akan membantu kita. Materi hari ini sudah selesai. Sekali lagi ya, supaya kalian semangat mantunya nih. Tepuk semangat. Lawat dulu ya. Lawat dulu.